Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi dan pelembagaan strategi. Struktur organisasi dan pelembagaan strategi sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Inilah yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Pengertian struktur organisasi adalah mengacu pada kerangka kerja formal yang menunjukkan hierarki posisi dan hubungan antara fungsi, departemen, dan karyawan dalam perusahaan. Dan bisa disebut juga, struktur organisasi itu adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Contoh dari struktur organisasi itu ialah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kabak kesiswaan, kabak humas, dan kabak kurikulum. Begitulah contoh struktur organisasi. Selanjutnya ialah struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Selanjutnya, tujuan struktur organisasi ialah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pemisahan tugas dan tanggung jawab. Itulah gunanya tujuan struktur organisasi, supaya di lembaga pendidikan tidak ada karyawan-karyawan ataupun guru-guru merasa kebingungan apa yang harus ditanggungjawabkan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Dan adanya struktur organisasi ini, guru akan mudah mengetahui apa tugasnya di lembaga pendidikan itu. Tenaga kependidikan juga tahu apa tugasnya di lembaga pendidikan tersebut. Tidak ada merasa kebingungan lagi. Oh, aku apa ya? Ini tugasnya. Selanjutnya ialah elemen struktur organisasi terdiri dari penting sistem, peran, wewenang, dan komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Menerapkan pemisahan tugas berdasarkan fungsi. Sebagaimana yang saya telah jelaskan di awal, seperti fungsi tenaga pendidikan yang mempunyai kompetensi di dalam bagian humas diletakkan sebagai kabak humas, dan tenaga kependidikan kompetensinya di dalam kurikulum diletakkan kabak kurikulum. Selanjutnya yang kedua, struktur divisi. Divisi ini menerapkan pemisahan tugas berdasarkan divisi atau produk. Yang ketiga, struktur matriks. Menerapkan pemisahan tugas berdasarkan proyek dan fungsional. Berdasarkan proyek dan fungsional ini, contohnya seperti bagian humas. Tugasnya seperti bagian humas, tugasnya ialah menyebarkan informasi kepada masyarakat luar tentang lembaga pendidikan itu. Kan tidak mungkin bagian kurikulum mengambil alih di bagian humas. Ya, itu tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ialah proses pelembagaan strategi. Sebelum kita memasuki proses pelembagaan strategi, kita harus mengetahui apa itu pelembagaan strategi. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu pelembagaan strategi. Pelembagaan strategi ialah proses di mana organisasi menjadikan strategi yang telah ditetapkan menjadi bagian yang menyatu dalam aktivitas organisasi. Pelembagaan strategi dilakukan melalui penyusunan struktur organisasi, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia seperti merekrutmen tenaga pendidikan ataupun karyawan dan guru, pelatihan, penilaian kinerja, pembuatan sistem dan prosedur kerja, pembentukan budaya perusahaan,
dan penyusunan anggaran yang sejalan dengan strategi. Selanjutnya, tujuan adanya pelembagaan strategi adalah agar strategi yang dibuat bukan sekedar dokumen perencanaan semata. Maksudnya di sini ialah dibuat bukan sekedar dokumen perencanaan semata. Itu seperti contohnya itu seperti kepala sekolah. Tiba-tiba kan ada laporan pengawas datang ke sekolah tersebut. Tiba-tiba kepala sekolah itu membuat struktur organisasi yang abal-abal, yang bukan struktur organisasi yang telah ditetapkan di awal, supaya menutupi kesalahan sekolah tersebut. Itulah namanya perencanaan semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dan melekat pada kegiatan operasional perusahaan oleh seluruh jajaran organisasi. Itulah gunanya pelembagaan strategi. Nah, sekarang baru kita menjelaskan proses pelembagaan strategi. Yang pertama ialah perencanaan strategi. Membuat rencana strategi yang jelas dan terukur. Jangan kita membuat sebuah rencana itu abal-abal dan main-main. Itu tidak akan memajukan sebuah lembaga pendidikan. Dan bukan hanya untuk semata-mata menutupi kesalahan apabila pengawas datang ke sekolah kita. Maka buatlah struktur organisasi dan pelembagaan strategi yang betul-betul diimplementasikan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua ialah pelembagaan strategi, melaksanakan rencana strategi dengan melakukan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder. Nah, di sini ialah melaksanakan rencana strategi. Apa strategi lembaga pendidikan ke depannya? Kita harus bekerja sama dengan stakeholder. Jangan sebelah pihak aja yang mengetahui tentang apa rencana kita ke depannya. Selanjutnya ialah penilaian strategi. Penilaian strategi inilah gunanya bagaimana kita mengevaluasi ke depannya apa kekurangan dalam perencanaan kita dan apa kelebihan dalam perencanaan kita. Mengevaluasi itulah keberhasilan pelaksanaan strategi secara teratur. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu di mana kekurangan lembaga pendidikan kita dalam menentukan rencana dan menyusun struktur organisasi. Maka itulah butuh sebuah evaluasi di dalam lembaga pendidikan maupun di perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, manfaat pelembagaan strategi. Nah, di sini ada manfaatnya pelembagaan strategi. Yang pertama, efisiensi. Pelembagaan strategi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Pelembagaan strategi yang efektif dan efisien akan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan itu akan terus maju ke depannya sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, yang kedua, komunikasi. Memungkinkan untuk adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara departemen atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, maksudnya di sini ialah memungkinkan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar departemen. Itu maksudnya antara lembaga pendidikan kita dengan lembaga pendidikan yang lain tetap terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, saling sharing, bertukar cerita, bertukar pengalaman antara kepala sekolah di lembaga pendidikan kita dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang ketiga ialah peningkatan kinerja. Memungkinkan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang di dalam lembaga pendidikan adanya pelatihan. Itulah peningkatan kinerja perusahaan ataupun lembaga pendidikan. Contohnya, tenaga kependidikan yang kurang dalam administrasi. Kepala sekolah mengarahkan tenaga pendidik yang kurang dalam administrasi mengikuti pelatihan.
dengan lembaga pendidikan yang lain. Itulah makanya harus terjalin komunikasi yang baik supaya kita mengetahui info yang berlanjut untuk memajukan lembaga pendidikan yang baik. Di dalam pelembagaan strategi juga terdapat tantangan. Yang pertama, kompleksitas. Pelembagaan strategi dapat sangat kompleks dan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, perubahan. Inovasi dan perubahan dalam organisasi dapat menyebabkan pelembagaan strategi menjadi usang atau tidak relevan. Maka dari itu, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Itulah menjadi usang atau tidak relevan pelembagaan strategi kita. Misalnya nanti zaman sudah maju, tapi struktur organisasi kita tidak akan maksimal yang telah ditetapkan pertama kali di lembaga pendidikan itu. Ibaratkan contohnya seperti guru BK, tugasnya ialah mengayomi siswa-siswa yang kena masalah. Tapi dia tidak konsisten dengan apa yang ditanggungjawabkan kepada guru BK tersebut. Itulah makanya pelembagaan strategi dapat gagal jika tidak ada konsisten dalam guru tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan struktur organisasi dan pelembagaan strategi ialah pelaksanaan yang baik. Pelembagaan strategi yang baik sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Yang kedua, struktur yang baik. Struktur organisasi yang tepat harus dipertimbangkan dalam pelembagaan strategi, bukan struktur abal-abal, bukan struktur semata-mata dalam menghadapi pengawas yang datang di lembaga pendidikan ataupun perusahaan. Yang ketiga, implementasi yang konsisten. Pelembagaan strategi yang konsisten dan dipantau dapat menjadi kunci keberhasilan. Jangan seperti contoh sebelumnya, guru BK ditanggungjawabkan untuk mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Tapi guru BK tersebut tidak konsisten atas tanggung jawabnya. Dia malah menjauh atau menghindar dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada guru BK tersebut. Dan yang terakhir, saran untuk implementasi yang sukses. Yang pertama, sarannya ialah karyawan terlatih. Latih karyawan atau guru ataupun tenaga pendidikan untuk memahami strategi perusahaan atau strategi lembaga pendidikan dan memberikan pelatihan yang memadai. Kedua, pantau kinerja secara berkala untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan. Jangan tidak pantau, karena kalau sehari aja kita tidak pantau apa kegiatan para karyawan ataupun tenaga pendidikan, pasti ada kesalahan, pasti terdapat kesalahan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, perhentian tepat waktu. Pertimbangkan perhentian strategi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, komitmen stakeholder. Stakeholder harus mempunyai komitmen yang kuat. Jangan mengikuti apa perkataan orang luar yang ingin menjatuhkan lembaga pendidikan ataupun perusahaan kita. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila kata-kata saya ada yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah datangnya dari lisan saya sendiri. Burung irian, burung cendawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.